Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rendah hati dan merasa lemah. Kitab ini saya ambil di dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Namun saya lebih fokus di dalam ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, sering kita dengar bahwa untuk kita bangkit dari kegagalan, kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Kita harus percaya pada kekuatan dalam diri kita untuk meraih keberhasilan. Kita harus kuat jika kita ingin berhasil. Tidak boleh kita lemah dan membiarkan diri dikuasai oleh pikiran yang pesimis dan pikiran-pikiran yang negatif. Namun saudaraku, dalam janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zefanya, ada hal yang tersirat di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Zefanya untuk bangkit dari kegagalan yang agak berbeda dengan apa pandangan dunia. Di dalam nats ini, Zefanya mengatakan bahwa yang akan Tuhan pulihkan bukanlah umat yang gagah perkasa dan bukan mengalahkan bangsa-bangsa atau yang sangat berhikmat dan giat membangun kembali kejayaannya sendiri. Mereka bukan orang-orang yang memiliki segalanya, atau mungkin mereka yang memiliki harta yang berlimpah. Namun dalam hal ini, kitab Zefanya mengatakan bahwa umat yang berhasil itu adalah umat yang rendah hati dan lemah. Mengandalkan kekuatan sendiri justru adalah kecongkakan yang akan disingkirkan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-11 yang berkata, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang geriat congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Perhatikan di sini saudaraku kekasih, orang-orang yang dicongkak dilenyapkan oleh Tuhan. Hanya Allah saja yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang pesimis dengan kekuatan diri dan berbalik untuk mencari Tuhan, justru dipelihara Allah. Atas mereka Tuhan bergirang dan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Perhatikan janji Tuhan kepada mereka yang dikatakan oleh kitab Zefanya ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 16 sampai dengan 19 berkata demikian. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Luar biasa bukan? Orang-orang yang rendah hati dan merasa diri mereka lemah, yaitu mereka yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Justru janji Tuhan ini di dalam ayat yang ke-20 tadi, bahwa mereka akan menjadi orang yang ternama di bumi. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, rendah hati dan lemah tidak sama dengan mengasihani diri dan duduk berpangku tangan. Namun orang yang rendah hati dan lemah yang dikatakan oleh Nabi Zefanya ini adalah mereka yang aktif mencari pertolongan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, bahkan mengandalkan manusia. Mereka yang sadar akan kecenderungan untuk berdosa, namun memilih untuk hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 berkata, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Mereka sabar menanti waktu Tuhan, sembari terus hidup dalam ketaatan. Mereka taat kepada firman Tuhan dan mereka dituntun olehnya. Saudaraku, manusia yang terpuruk dalam dosa diselamatkan ketika memilih jalan yang disediakan Tuhan, bukan mengandalkan kebaikan diri sendiri, bukan mengandalkan kehebatan, tapi mereka yang mengandalkan Tuhan. Ketika terpuruk dalam kegagalan sehari-hari, apakah kita juga memilih mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya, kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan relasi?
Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kesadaran akan kelemahan yang membuat kita mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan kita. Saya Pendeta Zaluku di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.